Sungguh setiap saat, setiap hari kami terus dibawa untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami semakin mengerti ketetapan-ketetapan-Mu. Sungguh ini kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengerti hidup di dalam kebenaran. Teristimewa pagi hari ini Tuhan panggil kami kembali untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Teristimewa juga buat jiwa-jiwa yang Tuhan sudah panggil mereka untuk melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu, supaya mereka pun juga semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengenal ketetapan-ketetapan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari ini kami percaya seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan kepada akhirnya, kami percaya Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami percaya saat usai kebenaran firman ini disampaikan, Roh Kudus akan menjamah kami semua. Sehingga kami percaya hari ini juga pemulihan terjadi. Dan seluruh anak-anak-Mu, baik kami juga menyampaikan firman, baik anak-anak-Mu yang mendengar dan melihat kebenaran firman Allah, semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat mengikuti program kami, yaitu merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap pagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan kembali episode yang kedua dari tema saya, apa kata Alkitab tentang kegagalan. Sebuah kata yang cukup menakutkan untuk mengatakannya, Bapak Ibu, apalagi memikirkannya. Karena memang benar Bapak Ibu, seperti kemarin saya sudah katakan bahwa semua kita tidak akan pernah senang dengan kata gagal. Semua orang pasti takut dengan kata gagal. Mau siapapun mereka, dimanapun mereka. Bahkan sekarang saya katakan, mau seperkasa apapun iman seseorang, tetap kata kegagalan dijauhi oleh kita. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan kembali apa kata Alkitab tentang kegagalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kemarin ada di kitab Mazmur, kemarin kitab Mazmur berkata ayat 34, ayat yang ke-19, yaitu ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, hari ini coba kita perlu merenungkan kembali bersama-sama, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Karena firman Allah memberitahu kita di dalam kitab Amsal. Kita melihat kitab Amsal pasal 24 ayat 16. Sekali lagi, kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini, khususnya tentang kegagalan? Sekali lagi, perlu Bapak Ibu ketahui begini, kegagalan tidak akan pernah menghancurkan orang benar. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kegagalan tidak akan pernah menghancurkan orang benar. Orang benar bisa saja bertemu dengan pengalaman-pengalaman kegagalan yang paling pahit, mungkin yang paling berat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin ada rasa kecewa yang di dalam, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa juga mengalami suatu pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Bahkan mungkin sekali lagi, kegagalan bisa membuat kita mengalami sebuah pengalaman yang traumatis, sehingga kita cukup sulit untuk bisa bangkit. Tetapi perhatikan baik-baik, ada janji firman Tuhan yang memberitahu Bapak, Ibu, dan saya. Penulis Amsal menuliskan kata yang luar biasa. Teks firman Tuhan yang indah pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Dengan bahasa sederhana saya, yaitu 7 orang benar gagal.
Tuhan akan angkat kita kembali. Bapak Ibu, kita tahu bersama-sama, orang Ibrani paling suka bermain angka 7, sama dengan saya. Seringkali saya menulis dalam teks di WA pun, saya selalu senang dengan angka 7. Karena memang angka 7 itu bagi mereka, juga bagi saya, angka sempurna, angka kesempurnaan. Berarti begini, puisi ini atau kalimat ini sedang ingin mengatakan, sekalipun orang benar mengalami kejatuhan, bahkan kejatuhannya mungkin bukan hanya berulang kali, tetapi sempurna, karena dia menggunakan angka 7. Berarti sempurna, Bapak Ibu. Berarti begini, kejatuhannya sempurna, kejatuhan yang fatal, kejatuhan yang sangat serius. Namun ada janji yang selanjutnya. Dia katakan apa? Namun, kali lagi saya bilang, namun ia bangun kembali. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Tetapi di teks selanjutnya dikatakan apa? Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia bandingkan orang benar dengan orang fasik. Orang fasik mungkin tidak gagal. Orang fasik mungkin kelihatannya berhasil. Tapi mereka akan roboh dalam bencana. Artinya apa Bapak Ibu? Suatu ketika, karena mereka bukan orang benar, berarti hidupnya tidak ada dalam kebenaran. Dan Kristus tidak ada di dalam orang itu. Ingat ini baik-baik Bapak. Maka kalau Kristus tidak ada di dalam orang itu atau di dalam orang fasik, percayalah, kalau mereka jatuh, siapa yang akan membangunkannya? Sudah jelas tadi firman Tuhan dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Siapa yang membangunkan? Kristus. Nah, disinilah firman Tuhan katakan, orang fasik akan roboh dalam bencana. Artinya, sehebat-hebatnya orang fasik, pasti akan terkena bencana. Karena orang fasik di luar kebenaran, maka Kristus tidak ada di sana. Sementara orang benar, walaupun kelihatannya terjatuh, kelihatannya jatuhnya sangat serius, dan kelihatannya mungkin sulit untuk kita bisa bangun kembali. Tetapi penulis kitab Amsal mengatakan, ia akan bangun kembali. Perhatikan, karena apa? Oleh karena Tuhan. Ini penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, Tuhan akan membangunkan orang benar. Karena apa? Karena roh yang ada pada orang benar itu akan membangkitkan dia kembali untuk bisa mengatasi kegagalan demi kegagalan. Ini sebuah janji yang indah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa sekali lagi kegagalan tidak akan pernah menghancurkan orang benar. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang hari ini, waktu kita beraktivitas untuk menghidupi hari ini, mari kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Ketika hari ini barangkali engkau terpuruk kepada sebuah kegagalan, siapapun kita, siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ingatlah, di dalam Kristus, karena kita disebut sebagai orang benar, kegagalan tidak akan menghancurkan kita. Kegagalan tidak akan merusak kita begitu rupa, sampai mungkin kemudian kita berakhir dengan keterpurukan yang menyedihkan. Tidak demikian Bapak Ibu. Karena sekali lagi, orang benar atau orang yang berada di dalam Kristus, ada sebuah janji yang indah, yaitu apa? Kristuslah yang akan membangkitkan kita kembali. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi sebuah penghiburan buat kita yang mungkin dalam pergumulan. Jangan takut, jangan khawatir, asalkan kita pastikan kita ada di dalam Kristus. Artinya apa? Jangan bersungut-sungut, jangan bimbang. Tetap arahkan fokus kita hanya kepada Kristus. Percayalah, apa yang Kristus janjikan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mendorong buat kita bersama-sama, teruslah berani mencoba yang benar, teruslah berani mencoba yang suci, berani mencoba yang mulia.
yang sedap didengar, semua hal yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, kita harus kerjakan dengan berani. Sebab begini, sekecil apapun atau sebesar apapun, kita tidak akan pernah takut akan kegagalan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita diberi jaminan. Walaupun kita gagal, kita akan bangkit kembali. Roh Tuhan akan memampukan kita untuk berani melangkah ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacalah firman Allah sungguh-sungguh. Siapakah tokoh yang tidak pernah gagal kecuali Tuhan Yesus Kristus? Semua tokoh di dalam Alkitab akrab dengan kegagalan. Kita bisa sebutkan namanya, seperti siapa? Abraham, seperti Daud, apalagi Salomo, bahkan Petrus, Bapak Ibu. Ya, kita ketemu dengan orang-orang yang banyak mengalami kegagalan, tapi nama mereka menjadi abadi. Dicatat, sekali lagi, dicatat dari kebenaran firman Allah. Karena apa Bapak Ibu? Waktu mereka gagal, mereka bangkit. Oleh karena roh Tuhan mereka dibangunkan kembali oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan kembali firman Tuhan ini. Sekali lagi saya bacakan ayatnya dalam kitab Amsal tadi, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, yang pagi hari ini terus kami dididik, kami benar-benar ditegur. Tapi teguran ini sebenarnya untuk membawa keuntungan bagi kami. Nasihat ini sebenarnya keuntungan bagi kami, supaya kami jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan bimbang. Teguhkan hatimu, jangan bersungut-sungut. Karena firman Tuhan sudah memberikan janji buat kami, asalkan kami berada di dalam kebenaran, asalkan kami berada di dalam Kristus. Mau gagal, mau jatuh apapun, Kristus akan membangunkan kembali dan membangkitkan kami kembali menjadi orang-orang yang menang lebih dari pemenang. Terima kasih buat kebenaran firman pagi hari ini Tuhan, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami. Setiap kami bangun tidur kami diingatkan supaya kamu jangan takut, jangan khawatir. Artinya supaya kami tetap melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena yang memberi janji bukan manusia, tapi yang memberi janji adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Suatu teguran yang sungguh mengingatkan kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, supaya kami tetap berada di dalam Tuhan. Kami percaya orang yang selalu berada di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar di saat kami tidak menempatkan jalan. Dan kami percaya di setiap pergumulan yang kami hadapi, tetap bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan, pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau selalu mengingatkan kami teristimewa pagi hari ini. Biarlah segenap firman yang sudah hamba sampaikan, kami percaya ada Allah Roh Kudus yang akan menyempurnakan dari setiap firman yang sudah hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berdoa kepada setiap anak-anakmu, jiwa-jiwa yang saat ini sudah mendengar dan melihat kebenaran firman Allah. Lantas mereka sebentar akan melanjutkan dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Mungkin dalam usaha membuka toko, mungkin pekerjaan di luar kota, mungkin dan lain sebagainya pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, kami percaya Allah yang baik, Allah Immanuel, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, beserta dengan kami senantiasa. Engkau akan menjaga, melindungi dan memberkatinya. Apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan membuat kami berhasil, sukses dan diberkati Tuhan. Sehingga terus nama Tuhan kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah seruan doa ucapan syukur kami yang jauh dari kekurangan, yang jauh dari sempurna. Hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mengucapkan selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.
Puji Tuhan, haleluya.